teman Indodax, dimanapun kamu berada, senang banget jumpa lagi di Indodax Academy Podcast bersama Faisenia tentunya. FYI nih, sebagai crypto antusias, kamu pasti sering banget denger istilah staking. Banyak banget dari teman-teman Indodax juga nih udah nanyain dari kemarin, kapan sih di Indodax itu ada staking? Nah, aku mau jelasin dulu nih. Jadi staking adalah menempatkan atau mengunci aset kripto pada crypto exchange. Jadi untuk mendapatkan reward atau imbalan aset. Konsepnya sama banget nih kayak bunga pada perbankan gitu teman-teman. Nah saat ini penggunaan fitur Indodax Earn atau yang kita kenal sebagai staking sudah dapat diakses pada versi desktop dan akan diikuti pada versi mobile app-nya gitu ya. Jadi beli dan trading kripto ya hanya di Indodax. Segera download di Play Store dan App Store kamu. Oke, nah sekarang nih kita mau masuk ke tema podcast hari ini, yaitu transformasi dan potensi Web3 dalam aspek kehidupan di masa modern, gitu ya. Aku mau jelasin dulu sebelumnya, Web3 adalah konsep yang berkembang dalam dunia teknologi, menggambarkan evolusi web yang terdesentralisasi, terbuka, dan berbasis blockchain. Jadi Web3 memiliki potensi besar untuk mengubah berbagai aspek kehidupan kita di masa depan. Nah, Web3 ini yang mencakup teknologi blockchain memungkinkan pengembangan platform mutual aid yang terdesentralisasi. Dalam konteks ini, keputusan dan akses ke sumber daya tidak terpusat pada satu kepemilikan tunggal ya. Jadi dia tuh udah diatur gitu sama programnya, melainkan didistribusikan di antara anggota komunitas. Hal ini memungkinkan terciptanya sistem yang lebih adil, transparan, dan terbuka bagi partisipasi semua orang gitu. Nah hari ini nih pas banget kita akan bahas sejauh mana perkembangan dan potensi teknologi Web3 di era modern. Sudah bersama kita di sini ada Kak Dori dari Kolak Foundation. Halo Kak Dori, apa kabar? Baik. Baik, gimana tadi sempat macet ya pas kesini ya? Iya, parah jet lag di jalan. Jet lag di jalan, tapi sekarang udah siap jawab pertanyaan dari Udah siap. Oke deh, nah tadi kan kita udah kenalan tuh sama Kak Dori dari Kolak Foundation. Nah, Faye tuh pengen nanya Kak Dori, pengen kenalan juga sama Kolak Foundation. Sebenarnya apa itu Kolak Foundation, terus apakah merupakan sejenis platform asuransi atau gimana nih Kak Dori? Oke, jadi sebenarnya Kolak itu bukan insurance company ya, jadi kita lebih ke Web3 mutual aid platform sih, gitu. Cuman mungkin banyak orang kiranya kayak ini insurance tapi versi in Web3-nya sih, tapi sebenarnya kita di sini itu hadir untuk ngedisrupt conventional insurance sih, sebenarnya seperti itu. Sebenarnya kayak gitu ya Kak Dori. Jadi boleh nggak Kak Dori dijelasin secara lebih sederhananya gitu, kayak yang orang-orang familiar tuh apa sih, mungkin sejenis ini nggak sih Kak Dori, uang kas di sekolah atau gimana? Iya, jadi konsepnya tuh sederhana. Kalau misalkan di insurance itu kan kita tahu ada namanya we gotta pay premi for every month gitu kan. Terus kemudian ada namanya underwriting. Tidak semua orang itu eligible masuk ke insurance. Iya kan. Dan berangkat, aku dulu juga backgroundnya kerja di insurance sih sebenarnya. Dan aku sama teman-teman di Kolak itu, core teamnya kita percaya bahwa akses ke health itu should be fair for everyone, tidak memandang background. Jadi that is why Kolak ini hadir untuk buat orang-orang yang mereka tidak punya traditional conference insurance kayak gitu sih. Dan si Kolak ini sendiri konsepnya sederhana. Kalau misalkan di asuransi tadi aku bilang, mungkin kalau kita mau beli asuransi kita harus pakai agent dulu kali ya. Terus kemudian seiring berjalannya waktu ada yang namanya digital insurance atau insurtech, which kalau misalkan mau beli asuransi itu juga bisa melalui website atau aplikasi digital gitu. Nah, Kolak ini mempermudah dengan teknologi blockchain sama Web3 kayak gitu. Jadi konsepnya sederhana yang tadi aku bilang. Cuman tinggal join jadi member, kemudian kalau misalkan dari antara kita atau di komunitas ada salah satu member yang kena trouble atau sakit, teman-teman patungan untuk bantuin dia. Jadi konsepnya tuh kayak dulu kalau kita sekolah ada uang kas. Jadi kalau misalkan ada yang kena trouble kan pasti uang kas itu dipakai untuk bantu dia kan, either kayak dia sakit atau mungkin amit-amit orang tuanya dia kenapa, something like that sih kayak gitu. Jadi perbedaan sama insurance company itu adalah kalau misalkan di insurance decision claim-nya itu by company-nya, by company, by insurance company. Tapi kalau misalkan di Kolak sendiri decision claim itu by member of the community sih. Jadi lebih ke empower by community sih. Kita fokusnya ke komunitasnya sih kayak gitu. Berarti empower by community
community. Artinya akan ada voting di sana. Betul. Oke. Karena kan konsepnya patungan kan. Jadi ketika aku join jadi member, terus aku sakit, misalkan kita ada 100 orang, terus 99 orang ini patungan buat bantuin aku. Tapi caranya gimana? Mereka voting. Apakah mau bantu orang ini atau tidak, kayak gitu sih. Nanti kita bahas lebih jauh lagi tentang gimana sih skemanya, cara kerjanya dari psikolog ini gitu ya. Oke nih. Tadi kan dibahas tuh tentang mutual aid gitu ya, Kak Dori. Terus aku pengen tanya juga, tadi juga sempat di-mention tentang Web3. Apa sih sebenarnya Web3? Apakah benar yang dikatakan halayak bahwa Web3 itu merupakan internet to the next level? Yes. Dan dampaknya di kehidupan masa depan tuh gimana sih? Apakah baik atau sebenarnya ya berjalannya ya sama aja kayak internet gitu, Kak Dori? Kalau menurut aku sendiri sih, blockchain sama Web3 ini kan saling berkaitan ya. Kalau misalkan nggak ada blockchain itu Web3 nggak mungkin ada. Gitu. Dan Web3 sendiri itu kan part of internet revolution gitu. Everything bisa di write on the smart contract, sifatnya verifiable, terus kemudian sifatnya juga immutable gitu, transparan gitu. Nah, that is why related sama Kolak sendiri gitu kan. Kalau misalkan di insurance mungkin lack of transparency. Kalau misalkan di Kolak transparan karena sifatnya decentralized. Itu sih yang main point dari utilizing Web3 sendiri sih. Berarti secara nggak langsung tadi Kak Dori juga sempat singgung dikit kalau Web3 sebenarnya banyak dampaknya untuk masa depan gitu ya. Salah satunya make it fast lah gitu. Kalau di insurance kan kayak we find ya way yang masih banyak stepnya lah untuk kita sampai bisa terproteksi dalam kesehatan kita ya. Tapi kalau misalkan di Kolak sendiri with the Web3 ya lu bisa langsung connect wallet istilahnya kayak gitu kan. Kalau misalkan kita main di DeFi gitu atau contoh misalkan kita main di Pancake gitu kan. Kalau misalkan mau main ya udah kita tinggal langsung bisa connect wallet gitu. Ya same as Kolak sebenarnya sih. Sebenarnya kayak ngajarin teman-teman juga semuanya buat lebih modern sih kayaknya gitu ya. Jadi kalau asuransi mungkin udah bagus banget sistemnya gitu. Nah, psikolog ini hadir dengan lebih bagus lagi karena lebih modern, lebih dekat ke Gen Z dan milenial gitu ya. Gitu. Jadi decentralized, transparan, make it faster rather than Web2 sih. Oke deh. Nah, aku tadi kan udah nanyain tentang Web3-nya nih, Kak Dori nih. Sekarang mau bahas tentang mutual aid-nya. Ini kan sebenarnya tadi mutual aid itu rangkaian dari si Web3 tadi kan, Kak. Nah, gimana nih caranya Web3 memfasilitasi pengembangan platform mutual aid yang lebih terdesentralisasi dan aman? Tadi Kak Dori juga udah sempat mention kalau misalkan ini tuh terdesentralisasi terus keamanannya juga terjaga. Itu gimana sih, Kak, caranya si Web3 ini ngejaga itu semua? Sederhana sih, karena kalau misalkan di Web3 itu kan karena kita pakai teknologi blockchain kan. Dan kenapa kita pakai teknologi blockchain itu karena kita ngelihat bahwa dia more secure sih sebenarnya khususnya untuk mutual aid ya. Dan yang tadi aku bilang pas di awal, kalau misalkan di conventional insurance itu decision processnya itu masih by sesuatu yang konservatif lah, istilahnya masih web to process gitu. Tapi kalau misalkan di mutual aid-nya sendiri, di Kolak sendiri, karena kita pakai Web3, jadi kita make it all faster gitu. Jadi decision claim untuk langsung terproteksi itu udah tidak lagi dari conventional insurance, tapi dari member itu sendiri gitu. Kayak gitu sih. Kalau more secure-nya itu di mananya sih, Kak Dori? Boleh nggak dijelasin ke teman-teman semua? Itu karena teknologi blockchain-nya itu kan, dan sifatnya karena transparan gitu. Jadi everything bisa diakses gitu. Kalau misalkan kita bayar premi, kita terproteksi itu kan, contoh ya, kayak misalkan gue sakit terus kemudian gue pasti akan bertanya-tanya gitu kayak uang gue kemana gitu. Kenapa ketika gue mau berobat ke rumah sakit gue ngurusin klaim itu ribet, harus ribet gitu. Banget. Betul. Tapi kalau karena adanya si Web3 dan blockchain ini, everything transparan, bisa dilihat, bisa diakses sama semua orang gitu, dan sifatnya itu secure kan, kayak gitu. Karena itu yang tadi aku bilang di awal, everything right on the smart contract gitu. Nggak ada yang bisa, dan itu kan kalau smart contract itu kan you're right ya sekali seumur hidup lah, intinya kayak gitu. Itu yang membuat beda sih. Oke, backstory ini Kak Dori ini. Tadi kan udah dijelasin tuh, keren banget tuh ya. Kayak aku pengen nanya sebenarnya latar belakangnya dari si mutual aid ini tuh seperti apa? Mungkin sistemnya udah keren banget kan mutual aid, tapi mungkin banyak orang tuh yang masih tabu gitu, masih belum terlalu familiar untuk mendengar mutual aid ini. Aku pengen nanya latar belakangnya kayak gimana, terus peluang pasarnya juga kayak gimana sih untuk program ini, Kak? Oke. Jadi aku back to history of the insurance dulu kan. Jadi kalau misalkan insurance itu kan dia berdiri atas dua dasar, yaitu yang pertama adalah mutuality, dan terus kemudian yang kedua adalah kebersamaan atau freedom gitu. Jadi dulu itu kan kayak orang berkumpul untuk
saling bantu, jadi biar bisa transportasi lah. Jadi biar bisa saling bantu, biar orang ini aman, istilahnya kayak gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, insurance company itu makin modern dan eksklusif. Nah, akhirnya tuh Kolak ngeliat kalau ya udah coba kita balikin lagi ke back to history-nya gitu kan, bahwa sebenarnya itu tuh bisa dibikin konsep yang sederhana, yaitu mutual aid-nya sih sebenarnya. Nah, terus kalau misalkan melihat peluang pasar, sebenarnya tuh udah ada Web3 mutual aid, tapi dia fokusnya itu lebih ke insurance. Jadi kalau misalkan kita kalau kita main kripto, kita trading, terus kalau shit happen, kita bisa terproteksi. Itu udah ada di luar, namanya Nexus Mutual. Nah, tapi yang ngebedain sama Kolak itu sendiri, kalau Kolak ini kita ngelihat peluang pasarnya itu ada salah satu use case di China. Jadi di China itu ada beberapa use case mutual aid, tapi dia lebih ke Web2 sebenarnya. Kalau kita kan tahu kalau misalkan China kan they really good at health lah, health protection and everything health technology gitu kan. Nah, salah satu Web2 mutual aid yang ada di China itu yang terbesar itu salah satunya itu namanya Shanghubao. Nah, Shanghubao itu mereka berdiri kalau nggak salah sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi akhir 2021 itu membernya mereka itu kayak more than 330 people itu they access from the insurance and then join the mutual aid sih. Karena mereka ngelihat bahwa untuk gua terproteksi itu sebenarnya tidak harus dibikin ribet gitu. Tapi bisa empower by community, kemudian orang-orang tuh bisa saling bantu, kayak gitu sih. Itu kalau di China ya, namanya Shanghubao. Dan tahun pertama ketika mereka rilis itu 10,000 member, 10,000 member. Itu yang akhirnya kita ngelihat bahwa ternyata ternyata orang-orang itu mereka interest sama mutual aid gitu loh. Karena mereka ngerasa banyak restrict rules di insurance yang gue nggak bisa eligible untuk masuk dan terproteksi. Dan Kolak ngeliat bahwa yang tadi aku bilang akses ke health itu should be fair for everyone, tidak memandang background sih. Kayak gitu. Berarti dari Kolak sendiri ngeliat opportunity itu ya? Betul. Nah, cuman yang ngebedain adalah cuman teknologinya aja sih. Kalau di Web2 itu kan belum tentu transparan, belum tentu decentralized kayak gitu. Nah, karena waktu yang di China itu mereka nggak yang empower by community. Masih strict centralized sama the company itself gitu. Tapi kalau di Kolak ini empowered by community. Jadi ya gue join, kalau gue sakit teman-teman bantuin gue gitu. Jadi everything is decentralized gitu. Dan uang keluar masuk pun di mutual aid poolnya itu bisa dilihat sama semua orang gitu. Gitu. Jadi tidak dikontrol sama foundation-nya, sama Kolak Foundation. Keren sih Kak, menurut aku Kolak. Jadi dari Web2 sama Kolak dimodifikasi jadi Web3, jadi lebih terdecentralized dan transparan gitu ya. Oke deh. Nah, tapi boleh nggak sih Kak dijelasin nih secara lebih sederhana gitu, gimana cara kerjanya program mutual aid di Kolak ini? Tadi kan udah dibahas tuh dari di awal, boleh nggak dijelasin cara kerjanya kayak gimana? Jadi sebenarnya ada beberapa step untuk cara kerjanya sendiri. Pertama, nanti kalau udah masuk ke platform kita itu register as a member. Jadi join dulu as a member, kemudian ya register kayak kita masuk ke checks lah, kayak ada KYC-nya, isi nama, identity, dan lain-lain gitu. Terus kemudian pastikan kalau misalkan di wallet itu udah ada tokennya dulu, iya kan, gitu. Terus udah ada token, abis itu yang kedua itu tinggal pilih program. Jadi di Kolak sendiri ada 2 program, fokusnya itu untuk penyakit kritis sama perlindungan jiwa. Kalau perlindungan jiwa itu bukan sakit jiwa ya, karena orang salah mengartikan gitu. Jadi kalau misalkan di asuransi itu kan kita tahu kalau misalkan amit-amit kita meninggal, kita dapat manfaat dari perusahaan asuransi kan. Jadi uang pertanggungannya itu akan dikasih ke ahli waris. Which kayak misalkan amit-amit gue meninggal ya dikasih ke orang tua atau ke saudara gitu. Nah, seperti itu sih kira-kira perlindungan jiwa yang ada di Kolak. Dan program yang tadi aku sebutin ada penyakit kritis. Jadi tinggal pilih mau pilih dua-duanya atau pilih salah satu. Nah, kemudian kalau udah join amit-amit sakit, tinggal submit form aja gitu, kayak gue sakit gitu. Tapi sebelum di voting sama komunitas itu harus dicek dulu. Step yang ketiga itu harus dicek sama namanya claim scorer atau adjudicator. Nah, tugasnya mereka itu nge-verify data, karena kan lu mau dilempar hasilnya tes resultnya ke community dan community wants to help you gitu kan. Otomatis kan harus tahu ini orang beneran cancer stadium 4 nggak ya gitu kan. Karena kan there's so many manipulated data gitu kan. Yang eventually aja kalau the insurance company we don't know it's true or not gitu. Nah, abis itu kemudian step yang keempat itu setelah dari claim adjudicator itu verified that it's true, tinggal hasilnya dilempar ke community and then balikin ke member. You want to help
atau enggak gitu. Nah, kemudian nanti dari teman-teman ini voting gitu kan, mau bantuin membernya, teman-teman di anggotanya apa enggak gitu. Nah, setelah itu step yang terakhir, step kelima, get your aid. Udah langsung dapat payout-nya sih, kayak gitu. Payout-nya itu dalam bentuk token ya. Berarti yang tercover itu adalah penyakit yang kritis yang benar-benar udah di verified kalau misalkan dia memang benar-benar mengalami penyakit itu gitu. Betul. Jadi memang fokusnya ada dua, jiwa sama kritis. Kenapa kritis? Karena kita tahu kalau misalkan tingkat rate death in our country kayak cancer, lungs cancer, paru-paru, terus kemudian ada stroke, heart attack, kayak gitu sih. Jadi kita ngeliat bahwa dan pengobatannya mahal kan. Not all can cover it gitu. Oke, tadi juga menarik juga dari jawabannya Kak Dori, itu akan dapat token berarti ya? Betul. Tokennya itu tokennya kolak sendiri, QLQ ya? Iya, QLQ, si kolak token itu sendiri sih. Nah, setelah itu prosesnya gimana tuh Kak Dori? Iya, tinggal di tinggal di withdraw anytime that mereka mau aja sih. Oke deh. Nah, tadi kan ada token QLQ dari kolak ini sendiri. Aku pengen nanya lebih ke lebih ke teknis di kriptonya gitu Kak. Iya, boleh. Jadi gimana sih prospeknya dari si utilitas token QLQ dari Kolak Foundation ini? Apakah token tersebut kan biasanya kita tahu kalau di kripto itu biasanya kita trading, investasi betul kan. Itu tuh prospeknya gimana? Apa bisa dimanfaatin untuk investasi juga atau gimana tuh Kak Dori? Jadi sebenarnya investasi dan tidaknya itu kembali lagi ke orangnya sih. Jadi sebenarnya token yang Kolak bikin ini tuh untuk karena kan orang di pemikiran orang-orang terutama orang-orang Web3 atau crypto native, crypto savvy ya. Kalau ada token project pasti harus cuan profit gitu. Maksudnya forget about the trading and speculating activity. Sebenarnya token ini dibuat untuk incentivize people, untuk helping people sih. Kayak gitu. Jadi memang utility-nya itu lebih ke untuk mutual aid-nya sendiri, untuk penyakit kritis sama perlindungan jiwa. Jadi terlepas dia mau investasi dan tidaknya itu biasanya kembali lagi ke membernya sih. Tapi yang perlu di-note itu adalah kita tidak menjual tokennya di platform kita karena kita harus tetap ikut regulation and stuff kan. Jadi kita akan one at the day tokennya akan kembali lagi dijual di exchange sih gitu. Cuman utility-nya aja yang dipakai untuk mutual aid itu sendiri sih, seperti itu. Tadi kan dibahas juga tuh kayak orang-orang mikirnya kalau kripto tuh trading cuan-cuan gitu kan. Gimana sih Kak caranya si Web3 ini, Web 3.0 ini mengubah paradigma dalam membantu sesama dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari melalui ya tadi program mutual aid itu gitu Kak Dori. Iya. Jadi yang tadi aku bilang kan orang kan berpikir kalau si token-token ini kan bisa buat trading, cuan, profit dan lain-lain kan. Sebenarnya ada salah satu use case. Kalau teman-teman, aku percaya sih teman-teman Web3 blockchain itu tahu Stellar Lumens gitu kan. Jadi Stellar itu bekerja sama dengan PBB gitu dan mereka punya token yang namanya XLM. Ya. Orang dan token ini tuh tidak hanya digunakan untuk trading invest doang, tapi digunakan untuk humanitarian aid. Which kalau kita pernah dengar dulu case masih sampai sekarang ya case Russia Ukraine, token ini yang dipergunakan untuk dikirim ke sana bantuin orang-orang yang membutuhkan gitu. Membutuhkannya dalam apa? Misalkan makanan, mutual aid, something like that sih. Kayak gitu. Jadi it's not always like for speculating activities or trading activities sih sebenarnya. Jadi kesimpulannya adalah kembali lagi ke orangnya. Kalau mau invest, mau dipakai untuk invest silakan. Kalau misalkan enggak juga memang ini dibuat untuk incentivize people sih. Same as like BNB from Binance. Binance kan punya juga satu program yang namanya Binance Charity kan. Which di charity itu dilakukan, donation itu dilakukan dengan CBNB ini. Jadi utility-nya kurang lebih seperti itu sih. Oke Kak, berarti si kripto ini cuma sebagai salah satu instrumen aja sebenarnya ya. Jadi yang lebih ditekankan adalah the technology yang kita gunakan sih kayak gitu. Oke deh. Oke Kak, selain berperan dalam kesehatan dan sosial, sebenarnya apa sih peluang yang ditawarkan oleh teknologi Web 3.0 dalam menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan untuk tantangan ekonomi, lingkungan, pendidikan atau bahkan nih untuk industri kreatif dan hiburan gitu Kak Dori? Iya. Jadi
selain mutual aid ini kan bisa juga untuk financial education yang tadi aku sebutin sebelumnya si Stellar gitu kan. Jadi selain dia bekerja sama dengan PBB dan untuk membantu kasus di Ukraine, sebenarnya mereka juga, kita kan tahu kalau misalkan di Afrika itu kan there's so many refugees gitu kan. Dan si PBB ini memilih Stellar untuk bekerja sama untuk bantu orang-orang di Afrika. Contohnya itu adalah untuk improve their education sebenarnya. Dan educationnya itu tuh untuk bantuan dana pendidikan. Karena mereka di sana tuh butuh. Jadi nggak cuma bantuan makanan doang, tapi termasuk bantuan dana pendidikan. Dana pendidikannya itu dapat dari mana? Dapat dari si tokennya itu sebenarnya, yang Stellar punya, yang XLM sama USDC itu. Seperti itu sih. Berarti sebenarnya udah berjalan ya, betul, Kak, untuk ke seluruh lini masa gitu ya. Dan kalau kita track based on the data kan salah satu adoption crypto yang tertinggi itu kan ada di Afrika sebenarnya kan, tapi they didn't know that yang di Afrika itu kenapa adoptionnya banyak karena itu Stellar support them sih, kayak gitu untuk pendidikan yang tadi aku bilang, bantuan dana pendidikan, kemudian untuk orang-orang yang mereka pengen belajar tech juga, termasuk tech dalam arti blockchain dan Web3 ya, karena mereka kan di sana istilahnya kayak tertinggal lah, kayak gitu. Dan mereka pasti pengen adopt gitu sama teknologi kan. Itu juga Stellar nyediain satu platform, satu camp di mana mereka tuh bisa belajar blockchain Web3 itu gratis, kayak gitu. Dan ketika misalkan mereka udah achieve the milestone, mereka tuh diinsentify dengan token tersebut, kayak gitu. Dan token itu yang nantinya bisa di-convert ke fiat, which use the USD, dan itu bisa jadi bantuan untuk kehidupan mereka hidup di sana sih, kayak gitu. That is why karena kalau ngeliat kayak kalau di Afrika aja bisa, di Indo tuh sebenarnya masih banyak gitu. Kayak misalkan di Indonesia Timur, even maksudnya banyak banget yang mereka tuh butuh akses ke kesehatan, butuh akses ke pendidikan gitu kan. Tapi how we can help them gitu loh. Karena we don't have a lot of fiat, ya udah kita coba bikin token, utilize token itu untuk incentivate people, kayak gitu. That is why fokusnya Kolak ke depan tuh nggak cuma penyakit kritis sama perlindungan jiwa aja sih, tapi banyak. Itu kayak misalkan ada health inpatient, karena orang berobat di rumah sakit kan kayak butuh rawat nginep, ya kan. Terus untuk program disability, untuk orang-orang yang disabilitas, they need it gitu istilahnya, kayak gitu. Yang itu. Berarti kita mau ngomongin look forward dari Kolak ini ya Kak. Apakah nantinya si Kolak ini akan punya platform jadi menyebar ke seluruh Asia dulu mungkin, atau gimana nih Kak Dori? Mungkin kalau misalkan Kolak sendiri kan orang kira kayak ini project token Indo kan, sebenarnya enggak. Jadi ini global. Jadi corporation-nya biasanya in US, terus foundation-nya itu di Cook Island di New Zealand. Aku jelasin dikit kenapa di New Zealand, karena mereka itu di sana support utilitas token kripto yang fokusnya untuk humanitarian aid, bukan cuma trading dan speculating activities doang. That is why kenapa foundation kita based on New Zealand gitu. Dan kenapa ada di Indonesia? Sebenarnya Indonesia tuh as representatif. Jadi dulu tuh jadi kan kita udah dari tahun 2022 bulan Mei. Dulu tuh tim kita tuh gabung sama luar. Cuman ketika aku masuk, aku ngeliat kalau teman-teman aku maksudnya teman-teman di Indo tuh banyak yang potensial. Blockchain developer, maksudnya kenapa nggak diutilize aja sih? Akhirnya waktu itu gue mikir kayak udah coba, I try to team up the team untuk anak-anak yang kerja itu adalah anak-anak Indonesia. Jadi once ketika misalkan this project success, yang keluar tuh nama Indo sebenarnya, karena backingan itu anak-anak Indo yang bikin, bukan dari luar, gitu. Jadi sebenarnya itu dulu tuh udah kita gabung gitu, tapi aku team up lagi timnya sih. Jadi it's not only for Indonesia sih sebenarnya, tapi untuk global. Cuman target market pertamanya itu adalah Southeast Asia. Kenapa Southeast Asia? Karena kita ngelihat peluang tercovernya insurance ya. Jadi kita tahu kalau misalkan negara-negara baju, jadi ada namanya negara-negara OECD sama negara-negara non-OECD. Kalau negara-negara OECD itu kayak misalkan Amerika, Kanada, Jerman, negara-negara di Europe gitu. Kita mungkin pernah tahu kalau misalkan akses health di sana tuh teknologinya gitu kan. Even di Singapura, di Southeast Asia gitu. Tapi based on the data itu cuma 9% doang yang tercover sama health. Negara-negara OECD, sedangkan non-OECD kayak kita ini, Indonesia sama negara-negara Asia Tenggara, itu cuma 4% doang gitu. So everyone ask where the money goes if I came to the gitu, kayak gitu sih. That is why kenapa Kolak ada gitu, karena kita percaya bahwa access to health itu should be fair for everyone tanpa memandang background sih. Kayak gitu. Deh. Nah, setiap kita mendirikan project atau platform gitu kan, pastinya ada tantangan dan keuntungannya gitu kan ya Kak. Nah, kita mau nanya nih, dari penggunaan teknologi Web 3.0 ini,
dan yang dibundling sama mutual aid, itu gimana sih Kak pendekatan tradisionalnya? Terus kalau tantangan biasanya datang dari aspek apa aja sih Kak Dori? Tantangannya people still skeptis mungkin ya. Still skeptis karena dan mereka ngelihat kalau ini tuh token project pasti ujung-ujungnya cuma buat rug pull. Ya udah abis jadi ya udah paling developer sama co-foundernya ciao kayak gitu sih. Dan tantangan yang kedua itu yang tadi aku bilang, kita ngelihat bukan opportunity, lebih ke lihat problem di luar sana bahwa tidak semua orang itu mereka tercover health-nya itu baik gitu loh. Karena tidak semua orang itu kan financial settle. That is why. Yang tadi aku bilang negara-negara OECD sama non-OECD kan. Kalau misalkan Indo kan termasuk dalam negara-negara non-OECD gitu yang cuma 4% yang tercover gitu. Di Southeast Asia gitu kan. Terus itu sih yang kita lihat jadi problem dan tantangan tersendiri untuk gimana caranya Kolak bikin satu platform yang semua orang tuh bisa terproteksi kesehatannya gitu sih. Tanpa memandang statusnya kayak gimana gitu ya. Karena kan somehow kalau lo nggak punya duit atau lo nggak punya insurance, mau itu insurance dari manapun pasti kan susah untuk berobat gitu kan. Selalu terkendala di finance. Kayak gitu sih. Itu sih jadi tantangan dan yang aku bilang tadi, ketika came to the token project, orang tuh selalu kayak ngeliat, ini kayaknya cuma buat sementara doang, ini kayaknya nggak akan berlangsung kontinuasi. Iya, orang skeptis. Padahal sebenarnya yang kita mau bilang itu bukan tokennya, tapi the technology that we use adalah Web3 sama si blockchain ini yang kalau lu lihat di yang sebelah dia tidak transparan, kalau ini transparan, you can see everything happen gitu loh. Cuman ya itu, dan tantangan yang lain yang aku mau ini adalah tentang trading stuff gitu kan. Karena ketika beli token kayak, gimana kalau tiba-tiba harganya turun, Kolak? Kayak lu bisa tanggung jawab ya, gitu pasti kan. Karena datangnya di Web3 ini betul, gitu betul. kan. Kayak gimana kalau misalkan harganya tiba-tiba turun gitu kan, ini token gitu. Si A dapat payout-nya ketika harganya lagi naik. Terus kalau gue dapat payout-nya ketika harganya lebih turun. Jawaban sederhananya aku adalah aku kembaliin lagi ke member community. Kalau misalkan mereka bilang, kalau misalkan harganya lagi turun, kalau kita harus kasih the more amount of token untuk orang tersebut untuk dia berobat atau untuk dia terproteksi kesehatannya, why not gitu? Kayak gitu. Jadi forget about the trading speculating activities and the price, tapi pertamanya itu adalah lebih ke utilitasnya dulu sih sama niatnya untuk ya itu helping people sih sebenarnya. Oke, Kak Dori. Nah, sekarang kalau proyeksi Kolak nih udah sejauh mana sih Kak Dori sekarang nih? Di sekarang ini? Iya, jadi sekarang itu kita udah lewat MVP stuff ya. Jadi kita udah rilis beta web app-nya kita. Kita belum pakai mobile app, kita masih di web app. Itu teman-teman bisa join. Jadi kita encourage semua teman-teman komunitas. Bahkan mungkin teman-teman di sini juga bisa join gitu kan. Jadi joinnya itu untuk coba platformnya Kolak, udah bisa coba tes kayak gimana sih cara gue join di Kolak, register gimana, terus pilih program gimana, terus gimana sih cara nanti gue ke depan kayak voting, claim, ya something like that sih. Itu kita udah rilis, itu bisa di visit beta.app.kolak kalau nggak salah, itu tinggal register terus dicoba aja sih, dan ya for everyone. Launch-nya kira-kira kapan Kak Dori? Estimate launch-nya sebenarnya end of this year, tapi belum pasti bulannya kapan, karena kita lebih sekarang fokus itu untuk building platformnya dulu. Jadi prinsipnya kita itu kayak di tim Kolak Foundation sendiri, ketika kita building platform, kita ngelibatin teman-teman komunitas Web3 sama kripto. Jadi mereka coba bareng kita, terus kita getting feedback. Kalian suka nggak sih sama platform ini? Kalian nyaman nggak? Menurut kalian apa yang masih kurang? Kalau misalkan Dor kayaknya penyakit kritis sama perlindungan jiwa kayaknya harus ditambah deh gitu. Gue pengen misalkan ada satu fokus buat cancer gitu kan. Ya udah kita coba gimana caranya kita getting feedback, and then kita coba build lagi gitu. Jadi tujuan pertamanya itu sebelum launch kita build community dulu at first, sama yang kedua kita building platform yang komunitas tuh maunya apa, bukan Kolak Foundation maunya apa sih kayak gitu. Karena kan ini platform kita bikin untuk helping people kan. Nah, nanti setelah itu baru kita launch yang tadi aku bilang end of this year gitu. Cuman aku belum bisa kasih tahu bulannya apa karena belum ada kepastian juga, tapi yang pasti we try our best sih kayak gitu. Karena nanti di kuartal 3 kita plannya pengen bikin satu charity platform juga sih, tapi fokusnya untuk
penyakit tertentu doang, kayak tadi aku bilang contoh cancer. Karena kan rate death-nya lumayan tinggi dan pengobatannya amat sangat mahal. Oke. Kak Dori Gitu. tadi kan Kak Dori bilang bukan apa yang Kolak mau, tapi dari Ya, community-nya tuh kayak betul. gimana. Itu berarti batasnya sampai seperti apa Kak Dori? Karena kan community-nya kan banyak kan Betul, orangnya. betul, Kalau betul. ngikutin kemauan dari Iya, community-nya, betul. kira-kira sampai kapan gitu Iya, iya. launch-nya? Jadi kan nanti kan Gimana? kita setelah beta app release ini kan nanti the next ya Juni ya, besok udah Juni sih. Jadi nanti bulan Juni ini kita bakal getting feedback dari community, kita kasih satu form gitu sama option. Jadi kita udah nyediain option kayak misalkan optionnya itu adalah produk A, platform A kayak gitu. Which one you prefer untuk support untuk kita build kayak gitu sih. Mungkin build-nya tidak akan di tahun ini bisa jadi, tapi mungkin di next year. Jadi kita bisa masukin ke dalam timeline atau roadmap kayak gitu sih. Jadi kita lihat mana mayoritas yang mereka pengen gitu. Tapi ketika kita lempar option harus based on the data gitu. Kayak nggak mungkin kayak cuman kayak ya lu mau bikin platform buat charity cancer enggak gitu. Jadi ada datanya gitu kan. Kayak misalkan kenapa kita fokus ke penyakit kritis sama jiwa, karena memang ada datanya gitu. Rate death-nya banyak atau apa. Kayak gitu sih. Jadi gitulah biar dua arah gitu sama komunitasnya. Jadi teman-teman tungguin aja di platformnya Kolak gitu sama di sosial medianya mungkin. Iya, kita lebih aktif di Telegram. Telegram. Oke, boleh join juga tuh di Telegramnya Kolak. Oke, terakhir nih Kak Dori. Mungkin boleh kasih closing statement tentang materi kita hari ini, transformasi dan potensi Web 3.0 dalam aspek kehidupan di masa depan. Silakan Kak Dori. Oke, closing statementnya mungkin blockchain, crypto, or Web3 itu is not always pointing on trading or speculating activity. Kita bisa leverage itu dengan teknologinya sih sebenarnya untuk humanitarian aid, financial inclusion, people helping people. Lebih kayak gitu sih. Mungkin. Artinya blockchain lebih luas lagi gitu. Betul, ya Kak Dori, bukan cuma soal trading atau cuan-cuan. As a Web3 is a internet revolution kan. Jadi social impact also the revolution, right? Using the Web3. Gitu. Tujuh, agreed it. Oke, thank you so much Kak Dori udah datang di Indodax hari ini, udah kasih udah jawab pertanyaan dari Faye. Pastinya nambah value dari teman-teman Indodax semua. Oke deh Kak Dori, biasanya kalau di sini tuh ada ada pepatah gitu. Tapi sebelumnya Faye mau jelasin dulu ke teman-teman Indodax semua, bagi yang belum join ke Telegram kita, bisa banget join ke Telegram kita Indodax Room gitu ya teman-teman, biar aset masa depan kamu makin cuan lagi. Oke deh, Kak Dori, kalau di sini pepatahnya, kalau pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, kalau di sini tak kenal maka tak cuan. Boleh bareng-bareng? Tak kenal maka tak cuan. Oke, Faye bilang dulu ya. Iya. Tak kenal maka tak sayang, kalau misalkan di sini tak kenal maka tak cuan. Oke deh, Faye sign out, Kak Dori sign out, and bye. Bye-bye.